Tidak masalah, semua ketupatnya terlihat bagus. Tidak ada yang akan tahu kalau aku pakai beras yang berkutu. Dengan ketupat dari beras berkutu ini, aku bisa untung banyak. Gak peduli orang mau protes atau demo sekalian. Aku gak peduli, kenapa aku gak bikin usaha kayak gini dari tahun lalu aja ya? Kan kalau kayak gini aku bisa dapat uang banyak. Ndi, banyak orang yang protes sama aku. Mereka bilang ketupat yang kamu bikin ini sekarang jujur sama aku. Kamu beneran pakai beras yang ada kutunya? Kalau iya emangnya kenapa? Nggak ada yang salah tuh sama berasnya. Mau aku pakai beras yang kayak gimana pun mereka tetap aja sama. Tak apa, yang penting ketupatnya terlihat bagus di luar. Siapa yang mau tahu isi dalamnya? Ini bisa menghemat banyak biaya. Daripada beli yang mahal terus untungnya cuma sedikit, mending beli yang murah. Walau ada kutunya sedikit gak masalah. Nanti juga kalau dicuci bisa hilang kutunya. Ibu, lagi apa? Mau masak lagi? Bukan, ibu mau bikin ketupat buat dijual. Kamu nanti tolongin ibu ya. Ya ampun bu, itu kan berasnya banyak kutunya bu. Kenapa nggak pakai beras yang bagus aja? Aku jijik liatnya. Kamu kalau nggak mau bantuin ibu mending diem deh. Nggak usah banyak komentar. Iya, tapi kenapa bu? Kan ada beras yang bagus. Kenapa pakai yang itu bu? Ibu pakai beras ini biar untung banyak. Kalau nggak pakai ini nanti mana bisa untung. Ini kan berasnya murah, jadi nggak rugi-rugi banget lah. Iya bu, tapi aku tahu ibu pengen dapat untung yang banyak. Tapi kenapa harus pakai beras yang ada kutunya sih? Nanti kalau orang lain tahu gimana? Mereka bisa aja jijik. Aku takut nanti malah jadi penyakit buat orang lain bu. Ini urusan ibu. Ibu nggak peduli mau banyak penyakitnya atau enggak. Kamu itu bawel banget sih. Udah sana mending kamu pergi aja. Ibu nggak butuh kamu. Nanti kalau udah dicuci juga kutunya hilang kok. Ini bulan puasa bu, kalau ibu berbuat curang kayak gitu, aku takut nanti ibu kena ajab. Gak usah so tau kamu. Tahu apa soal ajab? Ajab itu urusan Tuhan, bukan kamu yang menentukan. Udah sana pergi, jangan ganggu. Ya Allah, tolong sadarkan ibu sebelum terlambat. Nah, udah selesai. Nah, sekarang aku tinggal masukin berasnya ke ketupat ini. Ayo ketupat enak, dijamin pulen dan enak, harganya terjangkau. Pak Beno, ayo dibeli pak ketupatnya, enak loh pak, cocok deh buat buka puasa dan lebaran. Lebaran kan masih lama bu, tumben banget Bu Nini jualan ketupat. Iya nih pak, mumpung di rumah lagi banyak beras, jadi saya bikin ketupat aja, kan kalau dijual lumayan bisa dapat uang. Bener juga ya bu, kalau gitu saya mau cobain deh bu, saya beli 2 ya. Siap pak. Ini pak ketupatnya, jadinya 10.000 aja. Makasih banyak ya Bu Nindi, ini uangnya bu, opornya gak sekalian jualan bu. Saya belum sempet bikin pak, mungkin nanti saya bikin ya. Ya udah kalau gitu saya duluan ya bu. Wah lumayan juga nih, kayaknya bisnis ini akan lancar deh. Ayo ketupat enak. Bu Nindi, wah sekarang jualan ketupat ya bu. Sejak kapan bu? Baru dari kemarin mak. Ayo mak dibeli, harganya murah loh, cuma 5.000 aja. Tapi Bu Nindi, ini kamu bikin ketupatnya dari beras apa? Saya nggak mau ya kalau dibikinnya dari beras yang nggak enak, soalnya agak trauma. Tenang aja mak, saya selalu pakai beras yang berkualitas. Meija sering kan lihat saya beli beras yang bagus. Nah sekarang saya punya banyak beras yang bagus, jadinya saya bikin ketupat buat dijual. Tapi kok dengan harga yang murah bu, apa nggak rugi? Tukang ketupat di desa sebelah harganya mahal, dan emang sih ketupatnya bagus dan enak, makanya banyak yang beli. Ya udah kalau nggak percaya sama yang saya jual, mending beli di desa sebelah aja deh. Jangan ngabuk dong Bu Nindi, saya kan cuma nanya. Ya udah Maija jadinya beli apa enggak? Jangan nanya-nanya mulu, apalagi cuma buat bandingin sama orang lain. Saya beli 2 deh, saya coba dulu. Kalau enak nanti saya beli lagi. Ya udah tunggu sebentar ya mak, saya siapkan dulu ketupatnya. Nih mak ketupatnya jadi 10.000. Makasih ya, ini uangnya. Semoga ketupatnya enak ya Bu Nindi. Kalau gitu saya duluan ya bu, mari. Tuh orang nanya-nanya mulu, heran deh. Tapi untungnya dia gak curiga. Lumayan juga untungnya. Kalau kayak gini terus aku bisa ngumpulin uang buat beli baju lebaran. Lumayan kan? Bu, ini aku tadi beli ketupat. Tadi belinya di Bu Nindi, dia ternyata jualan ketupat. Wah kebetulan banget, aku lagi pengen makan ketupat. Ya udah, ambil pisaunya bu. Aku aja yang motong pak, kamu duduk aja. Apa ini? Kutu di dalam ketupat pak, ini kenapa jadi banyak kutunya sih? Kok bisa ya? Wah, kita ditipu bu. Dia bilang ketupatnya dari beras yang bagus, tapi kok malah banyak kutunya sih? Aku udah capek-capek beli, malah zonk.
Ih, aku gak mau makan ketupat ini. Ketupat banyak kutunya kayak gitu. Jangankan dimakan, aku lihatnya aja udah gak minat. Jijik pak aku lihatnya. Kamu yang buang deh, aku gak sanggup. Ya udah, biar aku aja yang buang. His, aku udah pengen banget padahal, tapi lihat ada kutu di ketupatnya, aku jadi jijik, gak minat makan pun. Kamu harus minta ganti rugi pak. Meskipun uang yang kita keluarkan itu gak seberapa, tapi kan tetap aja kita ditipu. Kamu bener bu, kita harus minta tanggung jawab sama Bu Nindi. Ini gak bisa dibiarin, orang-orang yang beli juga pasti bernasib sama. Kamu bener pak, pasti ada banyak orang yang jadi korban. Mungkin ada yang lebih rugi daripada kita pak. Bu Nindi kok bisa ya bikin ketupat dari beras yang banyak kutunya gitu? Apa dia gak mikirin keselamatan orang lain? Ya yang namanya orang cuma cari untung, gak mikirin keselamatan orang lain bu. Mana ada dia mikirin sampai ke situ, gak mungkin bu. Kayaknya aku harus cari tahu deh pak, siapa yang kena tipu Bu Nindi. Siapa tahu aja tetangga kita juga jadi korban. Nanti kamu tanya aja ya sama tetangga. Dengan begitu, kamu bisa protes sama yang lainnya juga. Iya pak, nanti aku tanya ke yang lain. Ini gak bisa dibiarkan, Bu Nindi harus tahu kalau kita banyak rugi gara-gara dia. Tidak masalah, semua ketupatnya terlihat bagus. Tidak ada yang akan tahu kalau aku pakai beras yang berkutu. Dengan ketupat dari beras berkutu ini, aku bisa untung banyak. Gak peduli orang mau protes atau demo sekalian. Aku gak peduli, kenapa aku gak bikin usaha kayak gini dari tahun lalu aja ya? Kan kalau kayak gini aku bisa dapat uang banyak. Nindi, banyak orang yang protes sama aku. Mereka bilang ketupat yang kamu bikin ini sekarang jujur sama aku. Kamu beneran pakai beras yang ada kutunya? Kalau iya emangnya kenapa? Nggak ada yang salah tuh sama berasnya. Mau aku pakai beras yang kayak gimana pun mereka tetap aja sama. Yang jelas beda bu, kualitasnya aja beda. Beras berkutu itu bisa aja bikin orang tadi sakit. Kalau ada yang alergi gimana bu? Kamu jangan menjepelekan kesehatan orang lain. Aku nggak peduli mas, itu urusan mereka. Yang aku mau itu cuma keuntungan yang besar. Udah itu aja. Gimana kalau banyak orang yang protes dan minta tanggung jawab? Kamu bisa aja masuk penjara bu. Kamu harusnya berpikir sama sejauh itu. Tapi kamu malah cuma mikirin keuntungan diri kamu sendiri. Aku nggak peduli, udah deh mas. Kalau kamu nggak mau bantuin aku, seenggaknya jangan ganggu aku. Terserah aku mau ngapain aja. Ini bukan urusan kamu lagi. Aku udah memperingatkan kamu bu. Jangan sampai nanti kamu menyesali semua yang sudah kamu lakukan. Ingat, penyesalan itu datang terlambat. Apa peduli aku? Aku nggak akan menyesali apapun. Ini udah keputusan aku. Semua ketupatnya udah jadi. Aku tinggal jual aja. Orang-orang nggak akan ada yang nyadar kan? Kayaknya kita nggak bisa diem aja bu. Bu Nindi itu sudah keterlaluan. Masa dia jual ketupat yang banyak kutunya sih? Iya bu, saya setuju. Kita harus protes. Kita nggak bisa diem aja dia jualan ketupat kutu kayak gitu. Dia yang untung, kita yang buntung. Iya bener banget, selama ini kita udah ditipu sama dia. Saya pikir dia itu orang yang jujur dan gak mungkin lah dia curang. Taunya tiba-tiba jualan ketupat kutu. Dia ngambil kesempatan di bulan Ramadan ini. Orang-orang pasti cari ketupat, apalagi menjelang lebaran. Tapi dia malah curang. Ya ampun Maija, Ma kenapa? Kok pegang perut terus Ma? Maija sakit. Aduh iya nih perut saya sakit banget. Kemarin beli ketupatnya Bu Nindi, makan sedikit. Pas saya lihat ternyata ada kutunya. Saya sampai mual lihatnya. Sekarang perut saya sakit. Bu Nindi udah keterlaluan. Dia banyak banget ngerugiin banyak orang. Sekarang bikin Maija kesakitan. Maija udah ke rumah sakit belum? Kalau belum, ayo saya antar. Semalam saya udah ke rumah sakit. Terima kasih Bu En. Saya hargai kebaikan kamu. Kita nggak bisa diam aja Bu. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau perlu kita demo ke rumahnya Bu Nindi. Kita harus minta tanggung jawab sama dia. Enak aja dia ngambil keuntungan dari kerugian kita. Saya ikut ya Bu. Saya juga mau protes sama dia. Tapi Maija kan lagi sakit. Saya udah nggak apa-apa kok. Tadi juga udah minum obat. Saya udah sembuh. Cuma sedikit sakit aja. Bu Nindi, keluar kamu. Ngapain kalian kesini? Mau beli ketupat lagi? Sabar ya, ketupatnya masih ada di panci. Kita kesini bukan mau beli ketupat kamu, tapi kita kesini buat minta pertanggungjawaban kamu. Bu Nindi, ketupat yang saya beli ada kutunya. Ini nggak bisa dimaafkan. Kamu sudah bohongi kita semua. Wah, itu sih kesalahan ibu-ibu aja yang nggak tahu cara menyimpan ketupat dengan benar. Jangan terlalu khawatir. Makanya Bu, belajar nyimpan ketupat yang benar. Saya sudah makan ketupat bertahun-tahun. Saya tahu gimana cara buat dan menyimpannya Bu. Kamu jangan coba buat bohongi kami ya. Gak ada yang bohong Mak, saya jujur kok. Kamu kalau jujur gak mungkin kalau pakai beras yang ada kutunya. Kamu udah bikin kita rugi Bu. Apa kamu gak mikirin soal kesehatan kami? Ya ampun Bu Siti, emangnya ada bukti kalau ketupat saya itu ada kutunya? Kalian jangan fitnah saya. Kalau kalian nuduh saya kayak gini, saya bisa loh laporin kalian ke polisi. Bisa-bisanya ya kamu mau laporkan kami. Padahal kamu yang salah. Kok jadi kita yang dilaporkan? Di mana akal sehat kamu? Ya makanya kalian jangan macem-macem sama saya. Ya Tuhan, kenapa Bu Nindi kayak gitu ya? Dia sama sekali gak sadar kalau apa yang dilakukan itu salah. Aku sumpahin dapat ajab.
Aku udah bilang kan Bu, jangan pakai beras yang ada kutunya. Kamu mau kalau kita diamuk warga? Tadi aja banyak orang yang protes sama aku. Aku nggak peduli, Mas. Udahlah Bu, percuma aku ngomong sama kamu. Nggak akan ada gunanya. Lebih baik kita saling menenangkan. Aku akan pergi untuk menenangkan diri sementara. Silahkan aja kalau kamu mau pergi. Aku juga nggak butuh kamu di sini. Kamu itu cuma bikin aku makin kesel, Mas. Aku bawa Sheila pergi, biar dia sama aku aja. Silahkan bawa aja. Lagian itu anak gak ada gunanya di sini. Bisanya cuma ceramahin aku aja. Dia itu masih kecil, tapi udah bisa ngajarin orang tua. Sheila ngomong kayak gitu karena dia benar Bu. Kamu harusnya malu dinasihatin sama anak kamu sendiri. Udahlah, aku capek debat terus sama kamu. Aku nggak peduli mau Mas Nando dan Sheila pergi. Kalau aku sendiri gini kan aku bisa bebas. Hahaha, aku bisa bebas bikin ketupat dari beras yang berkutu. Gak ada orang lain yang ngerecokin aku. Loh, kok kutunya bisa jadi banyak gini? Gimana ini? Kenapa ini? Enggak, ini nggak mungkin. Aku harus bersihkan kutu ini. Aduh, ini nggak bisa dibiarkan. Kutu-kutu ini nggak bisa berhenti. Aku harus apa? Kenapa jadi sebanyak ini kutunya? Tolong, tolong. Ya Tuhan, kenapa ini? Kenapa dapur aku jadi kayak gini? Tadi perasaan kutunya cuma sedikit, tapi sekarang tambah banyak. Tunggu, jangan-jangan ruangan yang lain juga banyak kutunya. Aku harus cek. Aku nggak bisa biarin rumahku jadi banyak kutunya gini. Tolong, ada kutu di rumah saya. Tolong bantu saya. Banyak kutu di rumah saya. Kenapa jadi banyak kutu gini sih? Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak bisa berbuat apapun. Kenapa ini? Mas Nando dan Sheila nggak ada. Nggak ada yang bisa bantuin aku di sini. Apa mungkin ini beneran aja buat aku? Selama ini aku udah berbuat curang. Mas Nando, tolongin aku, Mas. Aku butuh kamu. Kemana aku bisa cari cara biar rumah aku ini gak banyak kutunya? Ya Tuhan, ampuni aku. Aku salah selama ini. Aku sudah berbuat curang. Aku menyesal. Wen, kamu dengar gak? Semalam Bu Nindi teriak-teriak loh dari dalam rumahnya. Kok bisa Bu? Teriak-teriak gimana? Coba jelasin Bu, saya nggak paham. Jadi gini Bu, saya dengar ada yang teriak-teriak dari dalam rumahnya Bu. Dan saya yakin banget kalau itu suaranya Bu Nindi. Saya tadinya mau masuk buat mastiin, tapi pas saya datang tiba-tiba ada banyak kutu yang keluar dari rumahnya Bu Nindi. Sumpah Bu, saya geli banget liatnya. Kok bisa sih Bu? Aduh, apa jangan-jangan kalau itu ajaib ya Bu? Bisa aja kan kalau itu aja buat Bu Nindi. Selama ini kan dia sering jualan ketupat kutu. Bisa jadi Bu, ini aja buat Bu Nindi. Pas kita protes aja kan dia sama sekali nggak ngaku Bu. Oh iya Bu, ada satu lagi yang gak kalah bikin kaget. Apaan tuh Bu? Soal Bu Nindi lagi kan? Iya Bu, suami dan anaknya Bu Nindi pergi ninggalin Bu Nindi. Katanya sih mereka ribut besar. Terus Manando pergi ninggalin Bu Nindi. Ya ampun, Bu Nindi itu ujiannya ada aja. Tapi itu pantas dia dapetin. Orang kayak Bu Nindi emang harus dikasih ajab dulu, baru bisa paham kalau dia itu salah. Saya nggak nyangka kalau Bu Nindi bisa secepat ini dapet ajab. Bu En bisa bayangin kan gimana Bu Nindi dulu. Dia sekarang sudah mendapatkan akibatnya. Saya sih cuma berharap Bu Nindi bisa secepat sadar sama apa yang udah dia lakuin. Ini jadi pembelajaran buat semuanya. Bener banget Bu, dan sekarang saya penasaran gimana keadaan Bu Nindi. Apa kita lihat aja ya Bu? Boleh Bu, nanti kita ke sana. Kita cek gimana keadaan Bu Nindi. Apa yang sudah saya perbuat? Semua ini karena keserakahan saya. Kenapa saya tidak jujur? Ampuni aku ya Tuhan, ini semua memang kesalahan aku. Kalau memang ini ajab untuk memperingatkan aku, maka aku terima ajab ini. Tapi aku ingin anak dan suami aku ada di sini. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Aku akan berubah menjadi lebih baik lagi. Aku berjanji. Ya Tuhan, kenapa banyak sekali kutunya? Apa ini yang kalian maksud? Semua banyak kutunya. Saya merasa jijik melihat rumah ini. Benar Mak, ini yang saya maksud. Rumahnya penuh dengan kutu. Saya nggak tahu kenapa rumahnya bisa banyak kutu seperti ini. Saya yakin kalau ini adalah ajab. Semuanya penuh dengan kutu, sama seperti yang dilakukan Bu Nindi dulu. Dia banyak melakukan kecurangan. Saya juga mikirnya kayak gitu Mak. Tapi kasihan juga kalau dilihat rumahnya yang penuh dengan kutu ini. Saya yakin di dalamnya ada lebih banyak kutu. Terlepas dari dia yang curang karena menggunakan beras yang berkutu untuk dijadikan ketupat, saya kasihan melihat nasibnya yang seperti ini. Saya pengen lihat keadaannya. Bu Nindi, kamu gak apa-apa kan? Saya minta maaf sama kalian semua. Saya sangat menyesal. Saya tahu selama ini saya sudah banyak merugikan kalian. Tolong maafkan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bu Nindi, kami semua sudah memaafkan kamu Bu. Kami semua ikut prihatin sama yang kamu alami ini ya. Asalkan kamu tidak mengulanginya lagi Bu. Kamu harus berubah demi diri kamu sendiri. Jangan ulangi lagi ya. Terima kasih sudah mau memaafkan saya. Kalian baik sekali. Saya sudah berjanji pada diri saya sendiri kalau saya mau jadi orang yang lebih jujur. Saya tidak mau jadi orang yang curang lagi.
Maaf Bu Nindi, kalau saya boleh nanya, suami ibu tahu soal ini? Mas Nando belum tahu Bu, kami sedang introspeksi diri dulu. Setelah pikiran kami sama-sama tenang, mungkin Mas Nando akan kembali. Saya yakin kalau Pak Nando pasti akan kembali. Dia hanya butuh waktu untuk menenangkan pikirannya. Kamu yang sabar ya, Pak Nando sangat mencintai kamu. Dia pasti akan kembali. Amin, itu yang saya harapkan Bu. Kali ini aku nggak boleh bikin orang-orang kecewa. Aku nggak boleh curang lagi. Aku harus jadi pedagang yang jujur. Aku akan menggunakan beras yang bagus tanpa kutu. Sedang buat ketupat lagi, Bu. Iya mas, kali ini aku akan pakai beras yang berkualitas. Aku gak mau apa yang aku lakukan dulu terulang lagi. Apalagi kalau aku sampai kehilangan kamu dan Sela. Aku gak bisa tanpa kalian mas. Aku pikir kalau aku akan baik-baik aja tanpa kalian, tapi ternyata aku salah. Aku gak bisa tanpa kamu dan Sela mas. Aku senang kalau kamu sudah sadar, Bu. Berbuat jujur itu jauh lebih baik daripada curang. Meskipun untungnya tidak seberapa, yang penting tidak membahayakan dan banyak orang yang suka. Aku harus bantu apa nih Bu ya? Kamu bantuin ibu masukin beras ke ketupatnya ya. Siap Bu.